Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan renungan dari doa Bapa kami yang sudah saya mulai beberapa hari yang lalu. Sehingga baik kalau kesempatan adorasi ini kita merenungkan. Adorasi sebagai saat kita mohon kepada Bapa, datanglah kerajaan-Mu. Sesudah kita menyapa Allah sebagai Bapa, berkat Roh Kudus yang mendorong itu, dan karena kita berani menyebut Bapa itu karena Yesus Kristus Tuhan kita, Putranya, Putra Allah, maka kita lalu ingin mengarahkan seluruh hidup kita, seluruh kegiatan kita hanya untuk memuliakan Allah. Dimuliakanlah nama-Mu. Sesudah memuliakan Allah, kita ingin sekarang mohon datanglah kerajaan-Mu. Sebenarnya doa permohonan ini lebih suatu pujian, sebab Allah memang telah menghadirkan kerajaan-Nya. Dalam perjanjian lama, kerajaan itu terus-menerus diwartakan. Tetapi sering disalahpahami. Kerajaan lebih sebagai sesuatu yang duniawi dan politis, yang nyatanya dalam sejarah Israel itu mereka hancur sebagai kerajaan secara politis. Kerajaan yang kita mohon supaya datang adalah kerajaan sebagaimana diwartakan Yesus Kristus. Kerajaan Allah yang diwartakan Kristus adalah bahwa Allah hadir di dunia ini sebagai Raja, agar hidup manusianya terpusat kepadanya dan Allah sebagai sentral atau pusat dari seluruh gerak hidup setiap makhluk di dunia ini. Kalau Allah hadir dengan kerajaannya, Allah meraja atau menjadi raja, itu bukan pertama-tama Allah ingin dihormati, Allah ingin dimuliakan, kayak para pemimpin-pemimpin masyarakat yang cukup banyak yang menikmati jabatannya lalu selalu ingin dihormati oleh rakyatnya. Kerajaan Allah yang diwartakan Yesus tidak seperti itu. Kerajaan Allah yang diwartakan Yesus, Allah yang meraja, tapi justru merajanya itu adalah hadir sebagai penyelamat, penebus yang ditampakkan pada diri Kristus yang justru menderita dalam posisi yang sangat rendah dalam masyarakat. Yesus yang lahir dengan miskin, dia hidup miskin, dan akhirnya wafat disalib, kematian seorang penjahat. Yesus adalah Allah yang justru menampakkan wajah yang amat berbeda sama sekali dengan gambaran Allah yang serba kuasa, serba menang, serba hebat, superior. Tentu saja kealahan ini tetap tinggal pada diri Allah. Tetapi Allah ini juga bisa melakukan hal yang mustahil untuk kita. Justru menjadi manusia yang lemah. Tetapi agar dia sebagai manusia Allah yang lemah yaitu Yesus Kristus bisa mengambil kedosaan kita, menebusnya, sehingga kita boleh hidup dalam pengharapan selalu bersama Allah Bapa karena penebusan Kristus. Datanglah kerajaan-Mu, ya Allah, berarti datanglah. Engkau menyelamatkan kami yang sudah Kau tampakkan dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu dengan ikut menderita, bahkan wafat disalib secara hina untuk menebus dosa-dosa kita. Allah yang turun, Allah yang merendahkan diri,
Inilah kualitas raja, kerajaan yang digambarkan dalam doa Bapa kami. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang yang selalu doa Bapa kami mestinya menyadari makna kerajaan Allah yang merakyat, yang membumi, yang menjadi manusia dan mau tinggal beserta kita. Bukan raja yang duduk di tahta, dikelilingi oleh pengawal-pengawal yang tak tersentuh oleh rakyatnya. Kebalikan, justru Tuhan yang datang ke kita, memeluk kita sebagai orang-orang yang penuh penderitaan ini. Maka doa Bapa kami itu sangat mendalam sekali. Sebab doa ini sungguh memberikan perspektif, memberikan pandangan yang amat sangat berbeda dengan pandangan umum tentang kerajaan yang berarti kemuliaan, jauh dari rakyat, penuh kuasa. Tapi yang namanya kuasa duniawi itu akan lewat begitu saja pada waktunya. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang dalam perspektif rohani, Allah yang menguasai hidup kita sebagai raja, artinya sebagai Dia yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Maka adorasi sebagai saat yang bagus untuk merenungkan betapa Tuhan mau menjadi miskin. Bahkan Dia yang raja sekarang ini mau hadir di tengah kita dalam rupa sakramen Maha Kudus, dalam rupa roti, yang tentu saja sangat rapuh karena sebagai roti gampang pecah, gampang lapuk kalau nggak diganti. Kenapa Allah membiarkan diri menjadi rapuh agar kita yang rapuh bisa ambil bagian dalam hidup Allah? Ini rahasianya. Lanjutkan adorasi kita sambil mohon, datanglah kerajaan-Mu, ya Allah, agar aku hidup sesuai dengan Engkau Sang Raja yang telah menyelamatkan aku, menebus aku, membersihkan aku, sehingga kerajaan-Mu adalah raja, kerajaan yang abadi, yang selalu menguasai, tetapi dalam pengertian menyelamatkan kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.